TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Purwosari, yang kami hormati Ketua BPD Desa Purwosari, yang kami hormati para perangkat desa, yang kami hormati para kader RDS, pembantu desa, dan ahli gizi dari Puskesmas Banyuwangi Selatan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini Jumat 15 Desember 2023 kita bersama-sama berkumpul dalam acara Rembus Stunting Desa Purwosari, Kecamatan Banyuwangi. Untuk memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan dari Kepala Desa Purwosari sekaligus membuka acara Rembus Stunting. 4. Arahan dari pendamping desa terkait dengan pelaksanaan Rembus Stunting di desa. 5. Acara ini Rembus Stunting nanti diserahkan kepada Ketua BPD atau yang mewakili. 6. Menyampaikan laporan konvergasi pencegahan stunting di desa oleh KPM. 7. Diskusi terarah terkait dengan rancangan usulan konvergensi stunting desa. 8. Penetapan usulan kegiatan prioritas berdasarkan presentasi laporan hasil konvergensi pencegahan stunting di desa. 9. Penandatanganan berita acara, dan yang 10 penutup. Untuk membuka
acara pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hari ini dimohon berdiri. Yaitu sambutan dari Kepala Desa Purwosari kepada Bapak Haji Tarisus disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bahwa datang lisan yang perlu kau diamankan. Yang terhormat Ibu Dr. Triwulianingsih MSI selaku Ketua BPD Desa Purwosari beserta anggotanya. Yang kami hormati pendamping desa, pendamping lokal desa Desa Purwosari. Yang kami hormati para perangkat Desa Purwosari, juga yang kami hormati pengurus RDS Desa Purwosari, yang kami hormati ahli gizi puskesmas dari Kabupaten 1, juga yang kami hormati kader EPPDN BN, ini saya nggak ngerti singkatnya apa nih. Juga yang kami hormati Ketua KPMD Desa Purwosari beserta anggotanya. Mari kita bersama-sama meminta kuasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan rahmat hingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, salah satunya yang sempat hadir dan sempat bisa bersilaturahmi, sekaligus alhamdulillah bisa menghadiri dengan adanya rembuk stunting. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita bersama-sama mengharap syafaatnya untuk bekal dunia dan di yaumil akhir. Allahumma amin. Kami untuk memberi sepakat atau beberapa kata yang berkaitan dengan kegiatan pagi hari ini, yaitu rembuk stunting. Pertama, kami beserta teman-teman mohon maaf barangkali penyajian tempat atau lainnya di sisi kanan kiri kita masih banyak sekali kekurangannya.
Dan yang kedua, kami berterima kasih atas adanya terselenggaranya rebut stunting pada pagi hari ini, karena ini adalah momen yang memang lagi didengungkan dan dikirakan bahwa stunting ini adalah prioritas yang tidak lepas dari semua harus bisa menjaga dan mengantisipasi bagaimana kita menjaga kesehatan, karena semuanya akan mengarah seandainya salah satu terkendala atau gagal dari pendukung atau dari penjagaan atau dari cara kita memelihara personil atau pribadi masing-masing itu akan berpengaruh ke tujuan yang akhirnya sampai menuju ke stunting. Ini tahapannya banyak sekali stunting, jadi endingnya ini benar-benar stunting, benar-benar diperhatikan. Maka dari itu kami berterima kasih sekali kepada panitia atau kepada penyelenggara yang pada pagi hari ini fokus untuk bagaimana caranya untuk menjaga stunting, dan sekaligus ini adalah kalau saya lihat perbuatan yang mulia. Mudah-mudahan ini sebagai ladang ibadah kita bersama. Allahumma amin. Kemudian kami nanti mendengarkan bersama dari Putri sekaligus sebagai narasumber atau bisa memaparkan segala sesuatunya dari anak, dari balita sampai dewasa, sampai nanti remaja, sampai hamil. Insya Allah Putri ini sudah menguasai. Jadi monggo kita bersama-sama dan juga bersyukur dengan kehadirannya Putri bisa untuk menambah wawasan, untuk bisa menjaga diri kita sendiri agar anak-anak kita jangan sampai terjadi stunting. Sekali lagi kami ucapkan selamat, monggo kita berdoa bersama agar kita bisa mengantisipasi. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi di warga desa kita. Usaha ikhtiar. Mudah-mudahan tidak ada yang kena stunting. Ini harapan kita agar kita benar-benar membenahi diri untuk anak-anak kita, untuk pengganti atau perjuangan ke depan yang menuju sudah didengungkan bahwa tahun 2045 itu adalah mengarah ke negara emas. Jadi monggo kita persiapkan dari sekarang. Saya kira itu kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan sekaligus barangkali saya memberi sepatah atau dua patah kata kurang pas atau masih belum bisa berkenan atau tidak bisa tidak berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu arahan dari pendamping desa terkait dengan pelaksanaan rebut stunting di desa. Kepada Bapak Imanuddin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Desa Ketua BPD Kali, Pak Bu Dr. Dirjan MSI, dan yang berbahagia dan seluruh peserta dari stunting yang hadir di bagian ini. Salah ini bagian dari kita ikhtiar untuk bagaimana cara penyelesaian
terhadap percepatan penggunaan stunting di desa kita. Kita ketahui bersama adalah dasar kita menjadi pihak kami pada provinsi kedua tahun 2021, yaitu tentang percepatan stunting. Ada 5 paket layanan, kurang yang masalahnya sudah sampai 7 dapat stunting sama lain. Jika saya informasikan Bu Menteri sebagai Ketua BPD bahwa kegiatan ini sudah dilalui dengan target rumah desa sehat. Karena ini memang setiap triwulan itu memang harus dibahas materi daripada status kita itu ADW dan itu merupakan training. Jadi siapa penyakit, siapa yang mau sampai 5 bulan, apakah itu masih kondisinya atau tidak, dan di situ dibahas selama 3 bulan nanti semester apakah kegiatan itu sudah tertangani oleh desa atau BPD. Kalau belum, maka akan diatur di dalam belajar kita di perubahan. Juga yang sekarang apakah di Indo sudah atau belum, kalau yang belum, maka apakah itu menjadi sebuah proses. Kalau memang modalitas berarti kita di bulan Januari sebagai tahapan daripada persoalan stunting. Karena stunting hari ini mungkin harus diselesaikan. Kalau kita ambil yang kondisi buruk, itu kan selama 3 bulan berturut-turut untuk hari yang pendek. Kalau tunggu nanti nurunnya dana desa kan berturut. Makanya di dalam itu ada sifat nanti sama ini pada BPD akan sadar ini. Memang ada sifatnya kita eksekusi dulu hal-hal yang sifatnya urgent menjadi penanganan stunting. Begitu juga untuk hal-hal yang lain. Kenapa? Nanti kalau menurut Desember kita sudah mengetahui berapa sifat daripada desa Purwosari dari berbagai sumber, baik itu PAD ataupun dengan master dan lain. Dan saya harapkan Ketua BPD nanti bisa memimpin kegiatan ini sekaligus memberikan vaksinnya, karena kita butuh, kita punya keterbatasan di desa, maka kiranya mohon dan terbukti nanti kita isi hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dan sampai dengan bagaimana desa itu akan menyelesaikan permasalahan ini khususnya di semester pertama. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Haji Batisur dari Kanisa dan juga nanti kami mohon diikuti sampai selesai karena tidak ada terakhir pertemuan dari acara, dan nanti untuk acara saya sebagai pendengar pengawal dan Bu Sri sebagai Ketua BPD akan memastikan itu masuk di dalam BPD. Terima kasih. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat selanjutnya kita memasuki acara inti pembukaan kepada Ibu Dr. Triwayanti MSI. Kami serahkan acara ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala Desa Purwosari beserta jajaran perangkatnya, yang saya hormati pendamping desa Mungkin dan juga pendamping lokal desa, yang saya hormati para pengurus RDS dan juga yang saya hormati politisi dari Puskesmas Baturanjen 1 dan juga seluruh Bapak Ibu hadirin yang rawuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah puji syukur yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semuanya diberikan nikmat sehat dan juga sekaligus nikmat sempat ya. Kalau sehat tapi tidak sempat, tidak sampai ke tempat ini. Jadi alhamdulillah kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam acara desa stunting. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa persoalan stunting ini persoalan bukan hanya ada di Purwosari, tapi ini adalah persoalan nasional, persoalan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah stunting. Nah, bagaimana menyelesaikan persoalan stunting ini? Yang pertama tentu
harus ada partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya cukup diselesaikan atau menjadi tanggung jawab pemerintah, ya, baik pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa, tetapi juga harus ada partisipasi aktif dari berbagai elemen yang ada di masyarakat. Mengapa? Karena persoalan stunting itu bukan hanya semata-mata persoalan kekurangan gizi saja, tetapi ada persoalan-persoalan lain yang menyertainya. Yang pertama, ya, kalau kita bicara menyelesaikan stunting, kita harus mulai dari perempuan itu ketika pranikah. Ya. Pranikah itu para perempuan terutama. Ya. Nanti kalau sudah mau menikah berarti ada pasangannya. Tapi ini pranikah, terutama ditekankan pada remaja dan perempuan. Itu harus betul-betul disiapkan mentalnya, ya. Mental psikisnya, karena persoalan psikologi, persoalan pematangan mental dari calon ibu ini juga menjadi sangat penting dalam menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Ya. Yang kedua adalah pengetahuan, ya. Pengetahuan bagaimana ketika dia nanti menghadapi pernikahan, terutama dalam konteks ketika dia nanti harus ambil apa yang harus disiapkan oleh remaja ini, ya. Jangan sampai kita tidak berharap bahwa remaja ini menikahnya karena married by accident, ya. Walaupun sekarang ini banyak sekali kasus MBA, ya, menikah karena hamil dulu, ya. Sehingga banyak sekali sebenarnya juga boleh banyak kasus-kasus nikah anak, nikah kawin bocah. Yang dari tahun ke tahun kawin bocah itu angkanya meningkat. Persoalannya bukan gitu kan, ada batasan tertentu seorang ayah ketika tidak boleh masuk atau boleh masuk ke rumah tangganya anak itu. Ini pun harus diadvokasi biar nanti tidak masuk ke dalam KDRT gitu. Terus untuk anak-anak gitu ya. Yang bimbingan perkawinan itu kan bisa masuk di situ. Ya di sini. Nah, ini kan aku bicara rencana kegiatan. Ya. Nah, kegiatan nanti ditambahi pada seleksi pimpinan perkaitan oleh KUA. Nanti akan spesifik lagi, karena kita kan punya beliau putri gitu, ini kan bagus gitu. Coba kita ambil ilmunya, terapin di desa sendiri gitu. Kan dia udah peluangnya tinggi. Coba kita ambil seperti membaca peta sosialnya yang ada di desa Purwosari, kita terapin. Itu berarti tambahnya itu kan. Terima kasih. Dan baik lagi. Monggo, Ustaz yang usulan dari Mbak Putri mungkin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya Bu Rina dan Desa Purwosari. Paling ini ingin membagikan rencana anggaran untuk PMT yang dari Puskesmas itu. Jadi untuk PMT balita itu dikhususkan untuk gizi kurang. Jadi selain dari gizi, selain dari yang balita stunting. Nah itu dari Puskesmas ada untuk 80 balita, nanti dibagi sesuai sama masalahnya yang ada di desa dan diberikan selama 56 hari dengan biaya satu pakannya itu 16.500. Berapa Mbak? 16.500. Itu ada pembagian untuk bahan makannya, terus habis itu ada tenaga untuk yang mengantar sama akhir. Terus untuk yang PMT ibu hamil ya, jadi prioritaskan ibu hamil yang memang benar-benar kurang mampu. Gitu. Terus jumlahnya ada 40 orang selama 120 hari. Jadi memang lebih lama dibanding yang balita di sebelah. Untuk totalnya satu paketnya itu 21.500. Sama pembagiannya ada untuk bahan makanan, tenaga sama air. Nah sebelum itu ini PMT-nya karena masuknya anggaran BOK ya. Jadi saran dari dinas memang pakainya itu catering, kerja sama catering gitu. Tapi untuk di desa kami juga akan mengadakan pelatihan PMT lokal. Jadi di desa juga diajari bagaimana cara membuat mengelola PMT lokal. Karena kan kemungkinan tahun 2024 akan ada yang namanya ya dapur sehat ya, dapur sehat yang untuk stunting. Nah ini kami mengadakan di 2 desa, tapi 2 tempat ya. Yang pertama itu Purwosari, Kutasari, Pamijen, jadi 1 tempat. Terus habis itu Kebumen, Karangtengah, Ketenger. Jadi dibagi yang di bawah sama yang atas. Gitu. Kemudian alhamdulillah udah antropometri kit yang sesuai standar sama Kemenkes 6 posyandu desa Purwosari sudah semua terdistribusi ya. Yang 5 merek saga, satunya kemarin hibah dari Kemenkes, mereknya NSU. Itu untuk yang saga memang masih banyak kendala ya di baterai, terutama baterainya itu yang boros sama mahal Pak ya, karena kan untuk yang merek saga itu baterainya harus yang akali. Nah kalau misalnya baterainya ABC akan mengalami hasilnya itu enggak signifikan, enggak akurat. Nah, jadi memang harus akali dan itu memang boros sama mahal. Yang kalau yang MSU yang dibangun kemarin 1 itu masih bisa pakai ABC. Jadi yang saja ini karena baterainya boros dan mahal, kita tolong untuk ditanggalkan tahun depan ya untuk biaya baterai lain. Karena kan satu pemakaiannya itu bisa cuma 2-3 kali pemakaian atau 3 bulan. Terutama kalau misalnya balitanya yang banyak dia nggak bisa cuma 1,5 lah Pak gitu. Nah ini kami sudah menginformasikan kepada dinas kesehatan dan solusi dari mereka itu untuk membeli baterai isi ulang. Jadi baterai yang bisa dicas. Nah baterai yang dicas itu kan baterainya khusus ya Pak. Ya contohnya itu ada baterai merek Energizer. Di sini kami ya Energizer.
Nah, udah kami beri ke grup posyandu untuk harganya memang lumayan, tapi insya Allah lebih irit, lebih hemat. Jadi satu paket ini harganya sekitar 268.500, dapat alat isi baterai sama baterainya dari tempat gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya yang saja bunyinya berarti ya. Jadi untuk saja itu ada 2 timbangan gaji sama timbangan yang bijak. Satu timbangan itu butuh sekitar 4 baterai. Jadi semoga itu tahun depan bisa untuk ditambahkan ya Pak Kades. Ya karena kan salah satu untuk mencegah stunting itu dari alatnya dulu. Kalau misalnya alatnya tidak sesuai akurat, sesuai Kemenkes gitu, juga hasilnya bakal banyak yang data stuntingnya nih Pak. Tapi kalau misalnya alatnya udah akurat, udah bagus, itu insya Allah lebih bisa berkurang saat ini. Setelah itu izin menyampaikan kegiatan Puskesmas tahun 2024. Kami ada kunjungan lapangan kepada hamil, bayi, dan balita yang dengan masalah gizi. Jadi kunjungan langsung ke rumahnya untuk edukasi sama melihat kondisi rumah dan ekonomi dan sebagainya itu seperti apa. Terus yang kedua, tadi juga akan ada pendampingan MPASI dan ASI inklusif ya, berkaitan sama yang tadi ya. Jadi ibu bayi lahir, ibu nifas itu kami kunjungan rumah untuk benar-benar mendampingi bagaimana cara menyusui yang benar, sama MPASI-nya sesuai sama pemberian makan bagi anak yang tepat. Terus yang kedua ada kelas hamil dan balita, kemudian imunisasi rutin, terus ada screening HB dan pemberian tanda darah di sekolah SMP dan SMA wilayah kerja Puskesmas Batu Gede 1. Terus ada juga posyandu remaja ya, tindak lanjut dari pembentukan posyandu remaja. Terus ada pendampingan rujukan sakit ke rumah sakit pendamping, itu rumah sakit Bunda. Jadi kemarin sudah kami pernah merujuk ke rumah sakit Bunda. Yang pertama itu di desa Ketenger sama Karangka, sama yang kedua Pamijin. Ya. Dan itu memang belum semuanya, baru beberapa anak, karena memang semua itu kan tergantung sama orang tuanya ya, support sama orang tuanya mau rujuk pertama ke puskesmas atau enggak, terus habis itu mau dirujuk juga ke rumah sakit atau tidak gitu. Nah untuk kegiatannya, jadi yang pertama itu sebenarnya kami minta rujukan dari posyandu. Posyandu ke puskesmas, di puskesmas akan bertemu sama dokter, terus dicek perkembangannya oleh bidan, terus ada juga sama konsultasi sama gizi juga, sama nanti kalau misalnya ada indikasi penyakit mungkin juga dicek HB-nya, dicek darahnya. Nah untuk yang vaskesnya Batu Gede 1 gratis, tapi untuk yang belum punya atau umum itu dari puskesmas bisa menggratiskan juga. Yang penting istilahnya balitanya itu udah langsung kontak langsung sama dokter puskesmas sama diperiksa. Jadi memang tinggal dari orang tuanya yang mau dirujuk atau tidak. Terus untuk yang di rumah sakit ya, kerjasama sama rumah sakit Bunda untuk rujukan BPJS atau KIS itu konsultasi ke dokter spesialis anak dan obat atau vitamin gratis. Tapi untuk yang umum atau yang vaskesnya di luar Batu Gede 1 itu vitamin sama obatnya itu bayar sendiri, ditebus sendiri. Jadi solusinya dari kami, kalau misalnya ada obat yang ada di puskesmas mungkin bisa kami berikan
ya. Cuma kalau misalnya yang tidak ada di puskesmas itu mungkin dibantu dari desa juga. Itu kemarin sih beberapa ada yang orang tuanya mau menebus sendiri, harganya sekitar 150 kurang sih Pak untuk vitamin sama obatnya. Ya, jadi kalau misalnya yang tidak mampu untuk menebus biaya sendiri, mohon bantuannya dari desa. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat terrealisasi sama anggaran di desa. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk Pak Ari, ada tambahan? Sedikit saja, hari Jumat kayak kemarin sudah melewatkan dan Pak Ari makin asiknya ngobrol gitu dengan kita di nggak apa-apa. Saya hanya mencikapi menyoroti bahwa tadi betul dikatakan Bu Rina, ya, ada beberapa unsur, salah satunya unsur yang di luar mengatasi stunting. Yang pertama masalah lingkungan, PHBS. Masih banyak Pak Ades yang punya jamban, yang belum punya jamban. 80%, tapi 20% belum. Satunya indikatornya, ya, itu lingkungan yang sehat. Ya. Buang air besar masih mekong. Tahu ya, mekong ya, memang bokong. Ya. Nah, dia masih di luar. Satu. Yang kedua, masalah hampir muda, artinya hampir di bawah usia 21 tahun. Kita idealkan 21 tahun. Ya. Kalau sebelum itu sudah hamil, nah ini hati-hati. Ya. Perlu kewaspadaan yang cukup tinggi. Ya. Mungkin saja karena pola asuhnya, ya, karena belum tahunya dia hamil, ya ada janin di dalam. Kemudian pola makannya juga mungkin sembarangan dan sebagainya. Ini perlu juga diperhatikan. Kemudian jaraknya, ya, jaraknya itu terlalu dekat, kurang dari 2 tahun. Ini masih Sony di dalamnya tidak ada lagi. Begitu rajinnya bapaknya. Nah ini juga perlu perhatian. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Yang ketiga, terlalu sering melahirkan. Ini juga sama, ini beresiko juga. Yang dikira stunting itu masalah sepele, enggak. Terlalu sering melahirkan. Satu lagi mainan di bawah rumahnya tidak berlantai, masih tanah. Yang satu lagi makan, yang satu digendong. Di dalamnya masih ada lagi. Nah ini bagaimana mau ngurusi ngurusi isinya. Padahal salah satu faktor penentu stunting adalah nafsu pagi. Kemudian yang keempat adalah terlalu tua melahirkan. Nanti ada berapa usia tuanya 3 hamil ya? Di usia berapa? Lebih dari 30. Ya. Kondisinya ini tidak seperti usia di bawah 30 tahun. Padahal yang namanya melahirkan tenaganya luar biasa. Meskipun saya tidak babaran gitu ya, tapi saya tunggu di bodi babaran itu luar biasa. Ya. Saya terpapar itu nih. Ya, saya kan di sampingnya tunggu luar biasa itu. Ya. Nah, untuk menuju Indonesia emas yang 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka, anak-anak yang sekarang lahir nanti ada 23 tahun ke sana. Ya. Nah inilah ya, yang dari sekarang ini kalau tidak diatasi stunting dengan serius, ya, tadi disampaikan Bu Tribun, ya, Indonesia akan terus ketinggalan. Nah ini pun tidak membutuhkan biaya sedikit, ya. Masalah obat saja sudah sekitar 150 atau 100 lebih gitu, dari mampu menyampaikan. Ya untuk dia berbeda. Nah kadang-kadang tingkat kesadaran manusia atau masyarakat Indonesia anak BPJS ini. Ya. Nah kemudian sensitivitasnya, ya, rasa apa ya, sensitif ya, sensitif ya. Anaknya kadang-kadang tidak mau diomong
ranting, maksud nggih. Bahkan tadi ada satu menolak. Ya kalau ditangani sendiri monggo silakan. Tapi kan tidak bisa ditangani karena tidak termonitor. Kan begitu ya Bu ahli gizi ya. Satu tidak mau dibilang ranting. Padahal menurut indikasi ada di situ. Nah, ya ini unsur apa ya, tersinggung atau tersinggung seseorang punya anak yang sebetulnya terindikasi stunting, beliau tidak mau dikatakan seperti itu. Ini hambatan-hambatan yang harus kita hadapi. Bagaimana cara kemasannya menyampaikan supaya anak-anak Indonesia itu terselamatkan dari stunting. Kemudian TPK, saya nyebut TPK ya di lingkungan saya ada di Bukit. TPK Purwosari luar biasa Bapak. Saya sampaikan. Anggaran itu hanya 10 bulan. Tapi Bu Senator, Pak kalau saya lanjutkan boleh. Sama terima kasih saya. Tapi menurut saya ditanggung penumpang gitu. Gak apa-apa Pak. Penting saya punya jejaknya ya. Ini luar biasa. Kayaknya bisa Purwosari top semua tadi. Betul. Ya. Beliau WA saya. Pak kalau saya lanjutkan bagaimana? Yo saya terima kasih sekali. Ya. Karena dalam 1 tahun itu hanya 10 bulan punya operasional honor yang bukan honor itu insentif G 100.000 dengan pulsa 10 bulan saja Bu. Tapi waktu ini dari setahun ya 12 bulan ini. Tapi 2 bulan ini di yang nggak tahu lah ya, hanya anggaran 10 bulan. Boleh nanti nyampe. Oh, saya terima kasih, tapi menurut saya ditanggung penumpang gitu. Gampang Pak. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Wah. Luar biasa. Saya ini Purwosari dok. Yang ini satu apa? Begitu pentingnya data yang harus tercover di dalam berita ya KPN, Posyandu, satu lagi Bu TPK gitu ya. Itu sekali jalan 3 data cover itu. Nah, moga kalau nanti mungkin nanti di 2024 masih ada. Kenapa saya minta data yang valid yang akan melaksanakan kunjungan di tahun 2024. Nah, kegiatan itu kita nggak tahu mulai Januari atau Februari. Biasanya tahun anggaran agak mundur Pak. Oke. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk usulan diskusi hari ini kepada ibu-ibu kader Posyandu, silakan yang mau mengajukan usulannya. Ibu Triana Dewi, usulan Pak Darwoto. Mbak Novi. Ya gimana udah cukup apa belum insentifnya? Karena kan memang semua data benar-benar langsung dari bukan dari ya, kita juga dari puskesmas perusahaan sama bukan benar-benar apa kalau misalnya nggak ada beliau-beliau ini itu data-data dari kami itu juga akan susah untuk mendata yang benar-benar apa hasilnya benar-benar bagus dan akurat gitu kan. Jadi mohon untuk biaya kader, jadi kader untuk lebih diperhatikan lagi untuk biar semangat kadernya. Itu saja, terima kasih. Untuk insentif biasanya itu SSN-nya atau angkanya itu berapa ya? Kalau boleh tahu, mungkin ada. Jadi kita belum ini ya. Kalau ini honor nanti disesuaikan di Pak Kades. Dari Mbak Ori mungkin ada tambahan apa Mbak Ori? Untuk Satgas Posyandu baik Posyandu Balita itu kemarin sudah saya ajukan atas
Terus untuk mungkin yang PMT-nya ada nggak Bu kalau misalkan yang KPM ini? PMT. Oh iya, kalau posyandu juga kemarin sudah diajukan. Cuman yang sarana meja, kursi, posyandu balita pemberdayaan apa tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kader dari FM6. Saya setuju dengan Pak Arif tadi kalau umpamanya balita yang sudah dinyatakan stunted itu mohon dengan sangat dari pihak kelurahan dan dari pihak kecamatan berkoordinasi untuk menghadapi orang tua. Saya tidak ada di tempat saya, Pak. Yang menolak itu di tempat saya. Dan saya kena getahnya, saya dimarah-marahin, saya dilakukan sama kedua orang tua di rumah saya. Saya kaget luar biasa, sampai sebelumnya pihak kecamatan itu untuk timbang langsung sama mengukur di badan. Karena dan waktu ya, waktu itu kan datang ke rumah makan. Nah itu sebetulnya pada saat itu pihak kecamatan harusnya masih ngomong, Bu, Pak, ini ada indikasi stunted seperti itu. Jadi si orang tua itu ke rumah saya tuh ngomong gini, kenapa nggak dibilang dari awal kalau anak saya stunted? Saya nggak terima nih, kok kayak gini caranya memaksa gitu. Nggak terima karena mereka menganggap kalau yang kena stunting itu bahwa mereka itu orang yang berkecukupan, tidak pantas dibilang stunting, walaupun kenyataannya seperti itu. Padahal saya sudah menjelaskan kalau saya tidak salah, saya itu kan cuma masukin data ke PPDB kan, sesuai dengan kedatangan anak ke posyandu. Nah selama 3 bulan 4 bulan tidak ada progres, ya sudah dinyatakan itu berarti tapi itu tidak ada izin dari kami. Akhirnya saya pikir begini, oh berarti memang sebetulnya maaf ya, saya kan hanya kader Pak garis depan. Tapi apakah baiknya pihak kelurahan dan pihak kecamatan turun tangan membantu kader menghadapi orang tua seperti itu dengan langkah awal, yaitu kalau sudah terbukti ada si anak ini sana, ya kamu sampaikan langsung lah. Soalnya kalau dari pihak kecamatan langsung ngomong ke orang tua si balita, kok mereka sudah secara langsung ya, soalnya kok saya kan memang tidak ada ilmu ya, tidak ada kesehatan, tidak ada ilmu. Yang ngomong begitu kan berarti kalau yang sudah tahu itu ya kita memang ahli gizi yang tahu keadaan si balita. Nah itu kan sebenarnya mereka yang perlu menjelaskan kepada orang tua bahwa anaknya itu kan gejala sangat. Itu sih aja dari saya. Jadi mohon kalau ada kejadian balita seperti itu, ya mohon kecamatan kelurahan yang berbicara langsung kepada orang tua, wah ini seperti ini. Memang di kasus lain tidak ada mau menerima saja ya. Tapi terus terang kalau di sekitar rumah saya itu sensi banget kalau soal jadi akhirnya ujung-ujungnya itu masalah perekonomian keluarga tersinggung, merasa direndahkan. Jadi yang mohon kerjasamanya pihak kecamatan, pihak kelurahan mau menghadapi hal seperti itu, ya beliau aja yang menghadapi. Soalnya ilmunya kan mumpuni. Saya terus terang saya nggak punya ilmu gizi, ilmu yang bisa menyampaikan buktinya mana? Kan kalau saya cuma buktinya hanya dari data posyandu aja. Ya itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah menyampaikan gaya berdasarkan data grafik, tapi mungkin ibunya masih belum paham. Karena kalau misalnya yang pas waktu ujian kita juga memberikan langsung grafik yang sesuai HMS, berat badan menurut umur sama tinggi badan menurut umur. Itu juga kami menyampaikan bahwa ibunya anaknya itu masuk kategori jarak pendek. Dan mungkin persepsi antara yang stunting dan
di warga sekitar itu stunting itu sama kayak gizi buruk. Ya, padahal kan beda ya Pak. Ya mungkin karena itu sih pemahaman dari masyarakat, terutama mungkin kalau ibu-ibu mungkin bisa tersosialisasikannya di posyandu. Ya, tapi kalau misalnya bapak-bapak kan waktu untuk tersosialisasi tentang kesehatan terutama stunting ini kan masih kurang ya. Nah itu mungkin waktu pas acara pertemuan bapak-bapak atau yang jadi kalau bapak mungkin untuk bisa disinggung tentang masalah stunting ini. Jadi biar masyarakat lebih aware, lebih paham perbedaan antara stunting sama Terima kasih untuk penjelasannya dan usulan-usulannya. Mungkin ada tambahan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Oh, monggo Pak Kades. Masukannya atau sekaligus ini ajang ini luar biasa. Maksudnya gini, jadi ibadah itu yang telah melaporkan, maka di sini butuh komit bersama. Ini yang perlu kita bina atau kita bentuk. Ya salah satunya ya dari Ibu Kadir nanti lari ke desa, desa lari ke puskesmas 1, ayo bareng-bareng. Artinya mengedukasi bahwa ini sing jelas kalau saya amati dan saya pahami, ini mohon maaf lah ya, ini kadang-kadang gengsi. Kan ada terjadi gini, orang itu sebetulnya mampu, kalau dibilang apa istilahnya kekurangan makanan enggak mungkin, tapi kadang-kadang pemahaman atau kadang-kadang waktu untuk memberi asupan kepada anak ya ada yang diperhatikan, ada yang tidak. Nah begitu ditegur atau diperhatikan bahwa padahal dibantu dijaga malah tersinggung. Nah ini yang pemahaman ini yang perlu kita pahami bareng atau renung bareng solusinya bagaimana. Yang jelas juga ini tetap ada solusi lah. Ya biasa lah, orang namanya emosi atau egois atau gengsi itu sudah melekat pada diri kita masing-masing. Ini harus dipahami. Nah ini terima kasih sekali. Ini memang hal ya kalau masalah pekerjaan saya kira nggak begitu berat. Tapi kalau sudah menyangkut individu atau personil ini yang tetap harus diperhatikan. Nah di situ harus ada ya sedikit sabar terus bisa memahami, insya Allah bisa jalan. Yang selanjutnya untuk menginformasikan lah ya, untuk secara keseluruhan kalau berkaitan dengan anggaran itu sudah ada anggaran 20% dari DD untuk kesehatan. Nah kesehatan itu kan keseluruhan, termasuk stunting, ada PKK, ada istilahnya pengembangan SDM untuk warga itu sudah termasuk itu. Nah ya tinggal kita ayo bareng cara merumuskannya atau cara membaginya, atau juga sekaligus kalau tak sediain dana terus pelaksananya nggak ada dan siapa yang melaksanakan ya juga itu satu kendala. Jadi ini di sini dibutuhkan kekompakan, dibutuhkan ya mohon maaf kalau bicara kerja saya sebetulnya agak sedih miris gitu loh. Masa saya cuma dibantu aja gitu. Paling tidak ya ada reward atau ada insentif yang berkaitan dengan kegiatan yang diperjuangkan atau dilakukan. Itu yang jelas itu ada ya sedikit gambaran bahwa biaya sebetulnya ada, tinggal kita pandai-pandainya cara mengatur atau cara membagi atau sekaligus dalam melaksanakan. Juga yang kedua atau yang selanjutnya yang tadi berkaitan dengan ya salah satunya untuk anggaran ditambah tentang baterai atau
istilahnya daya untuk baterai alat itu sendiri. Kalau boleh saya sedikit menggambarkan, kalau bolak-balik beli baterai atau bolak-balik ngecas atau baterainya mahal atau juga harus tidak semuanya jenis baterai bisa untuk dicas, kan seperti itu. Tapi saya punya pendapat bagaimana kalau ditambahi fasilitas nanti diberi charger, itu kan ada itu. Jadi charger atau penyala dari keluarnya DC 6 volt itu ada, 9 volt itu ada, 12 volt itu ada. Kalau baterai 4 berarti itu tegangan yang dipakai 6 volt. Kalau secara ukuran teknisnya itu seperti itu, karena satu baterai itu adalah tegangan 1,5 volt. Nah, kalau di seri dengan 4 berarti itu jumlahnya 6 volt. Itu ada alat untuk mencas itu seperti itu. Nah, karena itu alat juga kalau sama kita ini butuh kontinu, butuh stabil. Kalau baterai kan bisa menyusut, bisa berkurang. Apalagi itu membutuhkan benar-benar stabil. Walaupun baterai ini masih baik kelihatannya, tapi tegangan sudah berkurang atau arus yang ada di baterai itu sudah habis atau berkurang, ya akan mempengaruhi. Makanya akan afdolnya supaya kita menghasilkan hasil yang valid atau yang benar, kan butuh tegangan yang kontinu, artinya yang stabil. Nah, satu-satunya ya kalau saya pikir itu harus diadakan charger. Nanti bisa ditambahin, bisa. Cuma saya izin bisa enggak gitu kalau seperti itu. Nah, seperti itu. Insya Allah semuanya bisa dilakukan, monggo. Tinggal kita kreativitas kita ya sejauh mana, atau juga nanti yang butuh sekali perlu bersama-sama, artinya sama-sama kerja dan kerjasama, itu yang butuh sekali harus dikuatkan itu. Jadi kalau semuanya bisa terbentuk itu sudah benar-benar kokoh, saya kira segala permasalahan sudah teratasi. Nah, apalagi ini tadi sudah disinggung, apalagi ini benar-benar terbantu sama Bu Rina yang benar-benar mengorbankan waktu dan tenaganya, pikiran. Ini pantau juga memang luar biasa. Mudah-mudahan ini sebagai amal ibadah Bu Rina sekeluarga, dan mudah-mudahan diberi kesehatan, keselamatan, kegiatan yang selalu mengandung berkah. Allahumma amin. Saya kira itu, dan kami sebagai yang dituakan atau yang di Balai Desa, ya sekali lagi juga mohon maaf dan terima kasih banyak atas perhatian, perjuangan, pengorbanan waktu, tenaga, pikiran pada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini sebagai amal baik kita bersama. Saya kira itu kurang lebihnya, saya mohon maaf. Monggo kami kembalikan ke pembawa acara. Monggo. Yaitu penetapan usulan kegiatan prioritas berdasarkan presentasi laporan hasil konvergensi pencegahan stunting di desa dengan penandatanganan berita acara. Yang kedua kepada Bapak Ali.
ketiga Bapak Imanuddin. Keempat kepada Mbak Putri. Kelima, Bapak Jarwono Kaminoto. Kami segenap pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih kepada tamu undangan. Dengan berakhirnya acara pada siang hari ini, acara Rembuk Stunting Desa Purwosari, mari kita tutup dengan bacaan basmalah hamdalah bersama-sama.